Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Dalam sebuah kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi al-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal muslim wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi tidak berniat di dalam hatinya berbuat kezaliman kepada seorang pun, maka diampuni baginya apa yang dia kerjakan. Dan barang siapa yang berpagi-pagi berniat di dalam hatinya untuk membantu seorang yang terzalimi dan berniat untuk memenuhi kebutuhan atau hajat seorang muslim, maka baginya pahala sebagaimana pahala haji mabrur. Melalui hadis ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya supaya memperhatikan hati kita, supaya kita betul-betul menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini punya niatan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Setiap aktivitas manusia itu diawali dari pagi hari, tepatnya yakni ketika seseorang bangun dari tidurnya. Maka ketika seseorang ini bangun dari tidurnya, kemudian di dalam hatinya tidak ada terbesit keinginan untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, untuk menganiaya orang lain, untuk berbuat zalim kepada orang lain. Zalim dalam arti yakni wat'u syai'in min ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang yang hatinya terjaga dari keinginan untuk berbuat zalim kepada orang lain di waktu pagi hari ketika dia bangun dari tidurnya, maka orang yang mampu untuk menjaga hatinya dari keinginan-keinginan berbuat kezaliman itu, janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma jana, diampuni apa yang dia kerjakan di hari itu. Sebaliknya, siapa yang dia bangun di waktu pagi hari, kemudian di dalam dirinya ini ada niatan, keinginan untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal positif, sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis tersebut, nusratul mazlum, yakni membantu seorang yang terzalimi. Hadis ini tidak menyebut al-madlum dalam arti muslim saja, tidak, tetapi al-madlum dalam arti umum, artinya siapapun orang yang terzalimi, baik dia muslim maupun non-muslim. Siapa yang punya niatan di dalam hatinya ketika bangun ingin membantu orang yang terzalimi, dan juga qada'i hajatil muslim, ingin membantu untuk memenuhi kebutuhan dari seorang muslim, bukan al-muslimin, bukan, tetapi al-muslim, satu saja di antara orang-orang Islam. Maka bagi orang yang mampu menjaga hatinya, kemudian dia punya niatan yang positif, niatan yang baik di dalam hati untuk melakukan kebaikan, baik kepada sesama muslim maupun manusia pada umumnya,
maka bagi orang-orang tersebut kanat lahu ajrun ka ajri hajjatin mabruratin. Bagi orang tersebut adalah pahala sebagaimana pahala haji yang mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita memperhatikan hati, memperhatikan niat di dalam diri kita. Jangan sampai hati kita ini terkotori dengan niatan-niatan buruk, dengan hal-hal yang buruk, sehingga ketika hati ini sudah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, maka yang terwujud dalam gerak-gerik kita, langkah kita, itu adalah sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari hati yang buruk, dari niatan yang buruk, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hati kita sehingga kita sowan kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.